Legenda desa terpencil, kutukan patung batu. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, berdiri sebuah patung batu kuno yang konon membawa kutukan mengerikan. Setiap kali patung itu diganggu, penduduk desa mengalami serangkaian bencana tak terjelaskan. Ketika seorang peneliti muda dan ambisius datang untuk mempelajari patung tersebut, dia tidak hanya menguak sejarah kelam desa itu, tetapi juga membangkitkan kutukan yang telah lama tertidur. Akankah dia berhasil memecahkan misteri ini sebelum semuanya terlambat? Bab 1, Pengenalan Desa dan Legenda Patung Batu. Di tengah hutan lebat, tersembunyi sebuah desa terpencil bernama Desa Sukamaju. Penduduk desa ini hidup dengan damai dan sederhana, namun mereka selalu waspada terhadap sebuah patung batu kuno yang terletak di tengah alun-alun desa. Menurut legenda setempat, patung itu membawa kutukan yang mengerikan bagi siapapun yang mengganggunya. Pak Ramli, tetua desa yang bijaksana, sering menceritakan legenda ini kepada penduduk desa. Patung ini adalah perwujudan dari seorang raja jahat yang dikutuk oleh para dewa. Barang siapa yang mengganggunya akan membawa bencana bagi desa ini, katanya dengan suara penuh peringatan. Namun, ketenangan desa mulai terganggu ketika seorang peneliti muda bernama Indra datang untuk mempelajari patung tersebut. Indra adalah seorang sejarawan yang tertarik pada artefak kuno dan mitos. Dia tidak percaya pada kutukan dan bertekad untuk menguak sejarah di balik patung itu. Bab 2, Persiapan Penelitian. Indra tiba di Desa Sukamaju dengan penuh semangat dan peralatan penelitian yang canggih. Dia membawa kamera, alat pengukur, dan buku-buku referensi tentang sejarah kuno. Meskipun penduduk desa menyambutnya dengan ramah, mereka memperingatkannya tentang bahaya patung batu tersebut. "Pak Indra, tolong berhati-hatilah," kata Pak Ramli. "Legenda ini bukan sekadar cerita. Sudah banyak yang mencoba menguak rahasia patung ini dan berakhir dengan bencana." Namun, Indra tetap teguh pada keputusannya. Dia mulai mempelajari patung tersebut dengan hati-hati, mencatat setiap detail dan ukiran yang ada di permukaan patung. Dia juga menggali informasi dari penduduk desa tentang sejarah desa dan asal-usul patung tersebut. Bab 3, Tanda-tanda awal kutukan. Pada hari kedua penelitiannya, Indra menemukan sebuah prasasti kecil di dasar patung yang tersembunyi di balik semak-semak. Prasasti itu berisi tulisan kuno yang menceritakan tentang kutukan raja jahat yang dikutuk menjadi batu oleh dewa-dewa. Menurut prasasti itu, kutukan akan bangkit kembali jika patung tersebut diganggu. Setelah menemukan prasasti itu, hal-hal aneh mulai terjadi di desa. Tiba-tiba, tanaman di ladang mulai layu dan binatang ternak mati tanpa sebab. Penduduk desa menjadi ketakutan dan mulai menyalahkan Indra atas bencana yang terjadi. "Ini pasti karena patung itu diganggu," kata Buningsih, salah satu penduduk desa. "Kita harus menghentikan penelitian ini sebelum semuanya terlambat." Namun, Indra merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran dan tidak ingin berhenti sekarang. Dia bertekad untuk menguak misteri ini dan menemukan cara untuk mengakhiri kutukan. Bab 4, Penemuan Mengerikan. Indra terus melanjutkan penelitiannya meskipun mendapat tekanan dari penduduk desa. Pada malam hari, dia bermimpi tentang seorang raja jahat yang dikutuk menjadi batu. Dalam mimpinya, raja itu berusaha memberitahunya sesuatu tetapi suaranya tenggelam dalam kegelapan. Ketika Indra menceritakan mimpinya kepada Pak Ramli, ketua desa itu tampak sangat khawatir. "Mimpi itu adalah peringatan, Indra," kata Pak Ramli. "Raja jahat itu ingin membebaskan dirinya dari kutukan. Jika kita tidak berhati-hati, kita semua bisa dalam bahaya besar." Namun, Indra tidak menyerah. Dia mulai menggali lebih dalam tentang sejarah desa dan kutukan tersebut. Dia menemukan bahwa raja jahat itu adalah seorang penguasa tiran yang menindas rakyatnya. Para dewa, marah dengan kekejamannya, mengutuknya menjadi batu dan mengirimkan kutukan bagi siapapun yang mencoba membebaskannya. Bab 5, Kebangkitan Kutukan. Pada malam ketiga, bencana semakin parah. Badai besar melanda desa, merusak rumah-rumah dan ladang. Penduduk desa semakin panik dan menuntut agar Indra menghentikan penelitiannya. Namun, Indra merasa bahwa dia harus menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Dengan bantuan beberapa penduduk desa yang masih percaya padanya, Indra mencoba mencari cara untuk mengakhiri kutukan. Mereka menemukan sebuah buku kuno yang berisi ritual untuk menenangkan dewa-dewa dan mengakhiri kutukan. Ritual itu harus dilakukan di tengah malam saat bulan purnama. Indra dan penduduk desa yang setia berkumpul di alun-alun desa di sekitar patung batu.
Mereka memulai ritual dengan membacakan mantra-mantra kuno dan memberikan persembahan kepada dewa-dewa. Bab 6, Pertarungan Terakhir. Namun, saat mereka melaksanakan ritual, patung batu mulai bergetar dan retak. Dari dalam patung, muncul bayangan raja jahat yang sangat mengerikan. Bayangan itu mencoba menyerang penduduk desa dan menghentikan ritual. Indra dan penduduk desa berjuang keras melawan bayangan raja jahat. Mereka menggunakan segala kekuatan yang mereka miliki untuk melindungi desa mereka. Pertarungan sengit terjadi di alun-alun desa, dengan kilatan petir dan gemuruh badai sebagai latar belakang. Dengan tekad yang kuat, Indra berhasil menyelesaikan ritual dan membacakan mantra terakhir. Cahaya terang menyinari alun-alun desa dan bayangan raja jahat mulai menghilang. Patung batu kembali menjadi tenang dan retakan di permukaannya mulai pulih. Bab 7, Kembali ke kehidupan normal. Setelah pertarungan yang melelahkan, desa kembali tenang. Badai berhenti dan tanaman serta ternak mulai pulih. Penduduk desa merasa lega dan berterima kasih kepada Indra atas keberaniannya. Pak Ramli, dengan mata berkaca-kaca, mengucapkan terima kasih kepada Indra. Kamu telah menyelamatkan desa ini, Indra. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan. Indra, meskipun lelah, merasa puas karena telah berhasil mengakhiri kutukan dan menguak misteri patung batu tersebut. Dia memutuskan untuk menulis buku tentang pengalamannya dan berbagi pengetahuan tentang pentingnya menghormati sejarah dan kepercayaan lokal. Penutup. Kisah Indra mengajarkan kita tentang keberanian, tekad, dan pentingnya menghormati sejarah dan kepercayaan yang telah ada. Meskipun pengetahuan dan penemuan adalah hal yang penting, kita harus berhati-hati dan menghormati kekuatan yang tidak kita mengerti sepenuhnya. Kutukan mungkin hanya sebuah legenda, tetapi kisah ini menunjukkan bahwa ada kebenaran di balik setiap cerita. Semoga naskah ini dapat menarik minat penonton YouTube Anda.